Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TRPL AP2. Untuk video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus analisis buku panduan PKL yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eki Mulya Lasardi dengan NIM J0403221081. Saya Desinta Nurrahma dengan nomor NIM J0403221117. Saya Muhammad Alamin dengan NIM J0403221094. Untuk alur yang akan kami bahas, itu adalah dari alur 13 hingga alur 15. Untuk alur 13 adalah perbanyakan laporan akhir, alur 14 adalah penyerahan surat keterangan lulus atau SKL, alur 15 adalah laporan prodi ke WADKK. Berikut adalah simbol flowchart. Yang pertama yaitu biasanya menggunakan persegi panjang rounded, yaitu mendefinisikan alur mulai dan selesai. Yang kedua yaitu menggunakan persegi panjang untuk mendefinisikan proses. Yang ketiga yaitu menggunakan jajak genjang untuk mendefinisikan input dan output. Yang keempat yaitu persegi panjang bergelombang, yaitu untuk mendefinisikan output secara fisik. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu alur 13, yaitu perbanyakan laporan akhir. Deskripsi studi kasus untuk alur ini yaitu untuk mendapatkan tanda tangan pada form 024 oleh dosen pembimbing, perusahaan atau instansi, perpustakaan sekolah vokasi IPB, dan juga program studi, mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan hasil laporan akhir. Setelah laporan akhir diserahkan, dosen pembimbing akan memberikan hasil penilaian pada form 025. Ini adalah contoh form 024 untuk tanda tangan oleh perusahaan atau instansi, dosen pembimbing, perpustakaan sekolah vokasi IPB, dan juga program studi. Dan ini adalah form 025 untuk penilaian laporan akhir yang dinilai oleh dosen pembimbing. Faktor dan analisis kebutuhan. Yang pertama ada mahasiswa. Analisis kebutuhannya yaitu menyerahkan laporan akhir kepada dosen pembimbing, perusahaan atau instansi, program diploma IPB, dan program keahlian. Yang kedua, mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing, perusahaan atau instansi, program diploma IPB, dan program keahlian. Dan yang ketiga, mendapatkan penilaian laporan akhir oleh dosen pembimbing. Kemudian ada dosen pembimbing. Analisis kebutuhannya yaitu menerima laporan akhir mahasiswa, menandatangani form 024, dan memberikan penilaian laporan akhir mahasiswa. Dan untuk perusahaan atau instansi, kepala program studi dan perpustakaan sekolah vokasi IPB itu analisis kebutuhannya sama, yaitu menerima laporan akhir mahasiswa dan menandatangani form 024. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama, mahasiswa menyiapkan form 024 dan laporan akhir yang nantinya akan diserahkan kepada dosen pembimbing, dan dosen pembimbing menilai laporan akhir mahasiswa tersebut pada form 025 dan kemudian menandatangani hasil bukti penerimaan laporan akhir pada form 024. Kemudian mahasiswa mahasiswa memberikan laporan akhir kepada perpustakaan sekolah vokasi IPB, dan perpustakaan sekolah vokasi IPB menandatangani penerimaan laporan akhir tersebut pada form 024. Begitupun kepada program studi dan perusahaan atau instansi. Kemudian ada alur 14, yaitu penyerahan surat keterangan lulus atau SKL. Deskripsi studi kasus untuk alur 14, surat keterangan lulus atau SKL adalah surat keterangan yang diberikan dengan tujuan menerangkan bahwa mahasiswa bersangkutan sudah menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi. Dalam mendaftar pengajuan SKL online dapat dilakukan melalui SIMAK dengan melengkapi persyaratan departemen, kemudian menyerahkan form 024 untuk mendapatkan syarat SKL online.
Untuk alur 14 memiliki aktor dan analisis kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa, di mana mahasiswa menerima hasil rekapitulasi nilai, memberikan form 024 ke bagian administrasi, kemudian menerima surat keterangan lulus atau SKL. Berikutnya adalah dosen pembimbing, di mana melakukan rekapitulasi laporan akhir, kemudian merekapitulasi nilai praktik kerja lapangan. Kemudian adalah administrasi, memeriksa form 024 sebagai syarat mahasiswa mendapatkan SKL, dan memberikan SKL kepada mahasiswa. Kemudian adalah dekan menandatangani surat keterangan lulus atau SKL. Berikut adalah referensi dokumen kebutuhan untuk alur 14, di mana ada form 026, rekapitulasi nilai PKL, kemudian form 028, rekapitulasi nilai rapor. Alur 14 memiliki flowchart sebagai berikut. Dimulai dari dosen pembimbing merekapitulasi nilai praktik kerja lapangan form 026 dan merekapitulasi nilai laporan akhir form 028. Kemudian diserahkan kepada mahasiswa menerima form 026 dan 028, yang kemudian akan memberikan form 024 yang ditandatangani ke bagian administrasi. Bagian administrasi menerima form 024, kemudian memeriksa form 024, dan membuat dan mengajukan surat SKL ke dekan. Kemudian akan ditandatangani oleh dekan dan akan diberikan kembali ke administrasi. Kemudian administrasi akan mengeluarkan SKL yang kemudian akan diterima oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu alur 15, laporan prodi ke Wadek AK. Berikut adalah deskripsi studi kasus. Kepala Program Studi memberikan laporan evaluasi praktik kerja lapangan Form 030 pada Wakil Dekan KA atau Wadek KA untuk dilakukan evaluasi hasil laporan yang diterima. Selanjutnya yaitu aktor dan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu kepala program studi. Analisis kebutuhannya yaitu memberikan laporan evaluasi praktik kerja lapangan Form 030 kepada Wakil Dekan KA atau Wadek KA. Yang kedua yaitu Wakil Dekan KA atau Wadek KA. Analisis kebutuhannya yaitu menerima laporan evaluasi praktik kerja lapangan Form 30 yang diberikan kepada Kepala Program Studi. Yang kedua yaitu mengevaluasi hasil laporan yang telah diterima. Berikut adalah referensi dokumen kebutuhan pada alur 15, yaitu Form 030 atau laporan evaluasi PKL. Terdapat aktor yaitu Kepala Program Studi. Selanjutnya yaitu flowchart, dimulai dari kepala program studi. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan laporan evaluasi praktik kerja lapangan Form 030. Setelah itu memberikan laporan evaluasi praktik kerja lapangan Form 030 kepada Wadek AK. Apabila sudah selesai, Wadek AK akan menerima laporan evaluasi kerja Apabila sudah selesai, Wadek AK akan menerima laporan evaluasi praktik kerja lapangan Form 030, lalu mengevaluasi hasil laporan yang diterima. Setelah itu, selesai. Terima kasih, kami dari kelompok 5, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, kami ada pantun. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.